Oke guys, ketemu lagi di vlog saya kali ini, yaitu tentang Q&A. Nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita sediakan di sini. Nanti pertanyaan seperti apa, kalian lihat saja. Jadi mungkin langsung saja. Nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Saya sudah siapkan kurang lebih 8 pertanyaan. Nanti nggak usah jawab ya kan TT, tanya-tanya. Tanya jawab. Oh, salah guys. Jadi ini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Jadi nanti cara mainnya atau peraturannya, nanti pertanyaannya kita jawab bareng-bareng. Jadi misal nanti kita gantian ngambil pertanyaan ini, nanti pertanyaan seperti apa kita jawab bareng-bareng dan ingat tidak boleh bohong. Jadi natural aja. Oke? Oke, tapi sebelum kita jawab pertanyaan, mungkin kita bisa perkenalan dulu. Jadi Q&A kita tuh kita ngapain sih gitu. Jadi biar nanti tuh pertanyaan kita, jawaban kita tuh juga nggak asal-asalan. Oke, jadi guys, nama saya Yahya. Jadi saya guru bahasa Indonesia di SMP Remaja Parakan. Oke, mungkin dua teman saya ini, yuk mulai dari kamu coba. Saya bukan temannya. Yuk. Oke, saya Bu Ai. Aduh, pakai ibu lagi. Halo, nama saya Ai, guru IPS satu sekolah dengan Pak Yahya. Oke, itu yang pojok. Kalau saya, nama saya Mahruki. Panggil aja Pak Mah. Ya. Saya juga sama. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Dan ingat, kita nggak boleh bohong. Jadi kita natural aja, kita kasih jawaban yang oke, supaya nanti siapa tahu ini murid-murid kita nonton ini di podcast yang Pertanyaannya tentang apa ini? Pertanyaannya tentang seputaran, pokoknya tentang keguruan. Jadi nanti kayak misal apakah guru tuh? Ya nanti kita lihat aja di sini, oke? Ya. Serius ya tapi ya? Enggak, santai kok pertanyaannya. Oke, mungkin mulai dari siapa dulu yang mengambil? Oke. Oke, dulu ya. Oke. Apa aja dulu? Udah, jangan lama-lama. Oke. Yang baca saya. Kamu yang baca, tapi nanti yang jawab kita bertiga. Jadi jawaban kita kan beda-beda. Gitu. Oke, iya. Jeng jeng. Oh, ngono ya. Apa hobi kalian? Sebutkan 3 hobi kalian. Mulai dari kamu. Lu kok aku? Karena aku yang kasih pertanyaan. Oh ya, tapi kamu nanti juga jawab. Hobi saya apa ya? Selain ngajar pasti ya, yang pasti selain ngajar. Ya kalau ngajar itu nggak hobi, selain ngajar lah apa lah. Nonton film, entah ditonton atau enggak, karena biasa sok sibuk. Yang kedua, traveling. Traveling tapi yang deket-deket, biar budgetnya murah. Terus yang ketiga, tadi yang pertama nonton film, yang kedua traveling yang murah-murah. Yang ketiga nongkrong, ngopi guys, suka banget sama ngopi. Oke, sekarang dari setelah saya siapa? Ya buai. Saya nggak punya hobi. Aku Harus Dia jawab. tuh Jawab. Hidupnya terlalu fat kata. Hidupnya terlalu fat, ya. aku tiap ditanya hobimu apa tuh aku Bingung. bingung. Iya, berarti Mungkin dia bingung, malu. guys. Oh iya. Karena dia malu. Tapi mungkin aku tuh punya Apa? hobi tapi nggak tahu kalau itu hobi aku. Nah, apa? Coba apa? Kira-kira apa? Apa ya? Sebutin aja apa coba. Mungkin itu memang hobi kamu tapi kamu nggak sadar kalau itu hobi kamu. Apa? Jajan gitu aja kan. Nonton apa di bioskop atau di? Iya, kamu kan jajan, hobinya jajan. Itu juga hobi nggak Par? Ya hobi sekali. Konsumtif masa? Yuk, selain jajan apa? Baca novel, nonton film, Iya, nonton film paling Nonton film apa? drakor. Drakor tuh guys. Tapi jangan salah, sekarang tuh lagi hit ya drama drakor tuh, nggak cuma cewek kok, cowok sekarang juga Nggak banyak yang kalah sama nonton. muridnya lah. Iya. Emang murid kita hobinya pada nonton drakor ya? Bucin sama opa. Oh, Tepatnya itu. Cincah. Oke, langsung aja lah. Sekarang yuk. Oke, sekarang kamu. Hobiku Oh, tiga hobi. harus 3 ya. Harus 3. Salah satunya ngebully Pak Yahya. Enggak. Kalau menghina, bukan menghina tapi apa ya? Bukan. Bercanda lah. Oh. Jangan Jangan itu, bercanda. jangan itu lainnya. Selain itu, ya kalau selain bercanda ya. Enggak bercanda, jangan hobi kamu ah. Lain coba apa? 3, sebutin hobi kamu. Memaksakan hobi Oh orang. hobi. Ngitung,
Kamu kan guru matematika. Oh, malah saya nggak suka Tapi- gitu. Oh, Saya nggak guru suka matematika gitu, nggak malah. suka ngitung guys. Terus apa? Matematika tuh nggak ngitung, Terus? nggak ngitung semua. Oh iya iya. Jadi jangan berpikir kalau matematika sama dengan ngitung. Oh. Nggak mesti. Ya udah, hobinya apa? Kalau aku yang aku suka itu paling keliling jalan-jalan naik motor itu yang pertama. Oh, Entah iya, itu pertama. ke daerah yang agak tinggi, agak pegunungan. Oh ya, kayak kemarin ke 8 itu ya. Nggak harus ke 8, kemanapun. Tapi menurut kamu 8 tuh keren nggak kemarin pas kita ke sana? Keren. Guys, gue rekomendasikan buat kalian yang nonton vlog ini, coba kalian jalan ke 8 itu, pokoknya keren banget filmnya. Oh yang kedua, Yang kedua saya suka nonton sepak bola. oh si bapak ya dia suka banget Iya. yes. Tapi saya nggak bisa main sepak bola. Ya, tapi suka ya. Tapi kan futsal, sering futsal. Ya pernah lah, bukan sering lah. Oh iya. Dan nggak bisa, itu pun cuma asal ikut tendang. Yang penting keluar Dan penting keringat. kan keluar keringat, cari Yang penting keringat guys. olahraga. Emang panas banget nih ruangannya. Yang ketiga, Main game. oh iya Game dia dan suka HP. banget guys. Jadi mungkin memori HP dia penuh dengan apa? Itu game-game itu. Nggak Jadi, penuh kok. apa? Tapi kan banyak banget tuh gamenya. Iya nggak banget. Ah banget ah. Oh, nggak. Dah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke, saya yang buka atau kamu? Coba dulu, baik. Oke. Ikut coba. Gini ngocoknya. Jatuh. Ambil. Udah ini aja ya guys. Yang terasa pertanyaannya? Jadi guru itu capek tidak? Jadi guru jawab dua dari kamu lah. Jadi guru itu coba. Aku yang pertama sekarang. Udah sekarang aku dulu aja. Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti malah kalau belakangan jawabnya susah. Oh iya. Iya. Saya dipakai jawabannya. Iya. Jadi guru capek terus lah. Ya capek pasti capek. Sekarang ada dua kondisi. Dulu waktu belum ada pandemi dan sekarang ada pandemi. Iya. Kalau saya ditanya pendapatnya lebih suka yang mana? Saya jujur lebih suka yang sebelum ada pandemi. Walaupun lebih capek, tapi kita puas. Kita bisa ngajar secara langsung. Kita bisa lihat anak-anak dan kita juga bisa pokoknya bareng-bareng sama anak itu enak lah. Benar. Capek ya pasti capek, tapi seneng. Tapi ini juga capek loh. Nggak tatap muka ini. Kan kita malah sering rapat. Menguras otak, bro. Capeknya beda. Iya, kalau Capeknya beda. maksudnya nggak kena gaya, tapi malah otaknya ini capek. Dikit-dikit peraturan. Itu kan kamu, kalau aku nggak sih. Wah, kan beda. Ya baik dulu. Kalau ditanya capek apa Jadi enggak, guru itu semua capek. yang kita lakuin itu mesti ada rasa capek. Ini serah global loh, nggak harus ya pas pandemi aja. Terus kalau aku rasa jadi guru sekarang aku nggak tahu ya kalau yang sebelum pandemi kayak Oh. gimana, tapi saya mulai ngajarkan pandemi ya. Oh. Jadi kayak kerja kita tuh berkali-kali lipat dari biasanya, iya nggak? Kayak 24 jam kita masih ngeladenin Bener banget nih. entah orang tua atau siswa itu hubungin kita di rumah kapan aja ya kan, dan itu Iya bisa. apa Bener, ya, bener. kayak mau dibales kok udah malam, kalau nggak dibales kok nggak enak, jadi kayak gimana ya, kayak ngumpulin tugas juga sama Ah, aja benar. kan, Apalagi kapan kita- aja, jadi kita kayak kerjanya tuh nggak ada waktunya, Apalagi kita ngoreksinya pakai HP itu kadang Iya. kan yuk, bingung kan. Nggak- berasa jadi CS juga sih. Benar-benar banget sih. Sampai memuntah juga. Saya juga beberapa hari yang lalu ada orang tua murid jam 11 atau setengah 12 ada yang reaksi katanya dengan tugas. Nah itu guys, jadi kadang kita kan pulang dari rumah itu kan pengennya kan kita udah ya santai slow, tapi buktinya dengan adanya nggak tatap muka ini malah kita kadang jam 11 jam 12 Iya. masih di Benar. orang tua. Tapi ya bersyukur di masa pandemi ini ada yang kesulitan kerja, tapi kita masih punya kerjaan. Alhamdulillah ya. Ada positif Ya, kita terus syukuri. negatifnya juga ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Oke ya. Oke, kita ambil. Oke, selanjutnya. Ini baru 3 pertanyaan loh. Nanti ada 5 Harus pertanyaan guys. Harus. Gimana aku? Oke, menurut kalian guru itu harus seperti apa? Dari aku dulu, tadi kan aku kan terakhir, toh. Dari aku dulu, kalau menurut aku jadi guru terus apa? Intinya kalau jadi guru itu
guru sekarang sama dulu tuh nggak boleh disamakan karena sudah beda generasi, sudah beda tahun, itu beda pemikiran. Jadi kalau guru sekarang itu apa ya, bukan terlalu santai, tapi kita istilahnya kayak welcome sama murid, friendly sama murid, tapi tetap tidak melanggar kode-kode etik sebagai guru, dalam artian tetap harus punya wibawa, entah itu dalam bersikap maupun dalam berkata. Udah itu aja, pokoknya harus bijak gitu aja, tapi tidak terlalu yang kaku-kaku. Kasihan muridnya guys, ya kalau itu. Kalau kalian Mana Pak? Aku dulu. Oke. Jadi guru yang seperti apa di era sekarang? iya, Ya intinya hampir sama dengan jawaban dari Pak Yahya, hampir sama intinya. Nah sekarang ini kan anak lebih bebas, intinya anak itu sekarang lebih melek teknologi ya, karena punya IT guys. iya teknologinya kan beda dengan zaman saya dulu waktu jadi Benar, murid. benar banget, benar banget. Iya, jadi anaknya mungkin lebih pintar, lebih pandai dalam mengelola Oke. IT, terutama handphone. Yoi. Ya, tapi kita juga harus istilahnya mengikuti dengan kemajuan itu. Anak pakai HP, ya kita juga pakai HP. Tapi kita juga harus tetap hati-hati, karena anak lebih pintar dari kita, jangan sampai kita kena prank sama mereka. Jangan sampai kena prank ya. Kadang kita sudah niat buat soal, mereka malah nyantai. Buru-buru soalnya dibaca, nggak dibaca kadang. Kadang ngerjain tugas saja itu kan punya teman, dia minta dari WA, jadi dikirim Pak ini juga saya itu kan. Benar-benar. Ya kita kan kalau nggak jeli nggak mungkin, Oh. kan kita nganggapnya anak udah ngumpul itu kan, Ya, padahal jadi belum. kita sebagai guru harus jeli ya ketika ngoreksi tugas apa gitu. Ya, apalagi kalau di masa pandemi ini kan kita nggak bisa langsung ketemu sama anak, Bisa. nggak bisa lihat kondisinya seperti apa, nggak tahu anak itu mengerjakannya bagaimana. Ya, kalau menurut saya kalau zaman sekarang ya harus lebih melek teknologi itu aja. Ya. Pemilihan teknologi dan harus lebih bijak guys ya. Iya. Oke baik, sekarang oke. Kalau saya setuju sama kutipan yang ada di film Guru-Guru Bokil. Oh, guru-guru kopi. Iya. Dian Sastro sama siapa? Gading Martin. Oh, iya. Kalau jadi guru tuh guru tuh bukan seseorang yang selalu ada di sekolah, tapi siapa aja dan macam-macam bentuknya. Selama itu ada satu hal yang bisa kalian pelajari dari seseorang atau dimanapun itu bisa jadi adalah guru kalian. Itu nggak selalu guru itu yang Nggak mandang seragam ya, seragam nggak seragam nggak mandang umur juga dong berarti. Ya, betul. Kan kita bisa belajar Iya, dari orang yang siapa. umurnya lebih muda daripada kita, benar Iya. nggak? Kayak Ki Hajar Dewantara bilang, Toh. Benar. siapa saja bisa jadi guru. Benar. Jadi orang tua itu juga guru yang penting banget buat kita ya. Ya, kadang anak kita Nomor juga satu. bisa jadi guru juga. Pendidikan pertama kita kan di keluarga. Ya, benar. Oke, next question. Next questionnya seperti apa? Jreng jreng jreng. Mungkin ini harus terakhir guys. Ini terakhir aja guys. Ini terakhir ya. Ini nanti sebagai penutup, sebagai penutup dan nanti. Bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tantangan terberat selama kalian jadi guru apa guys? Tantangan terberat selama kalian jadi guru. Tantangan terberat apa ya? Guru itu kan kalau yang diketahui banyak orang kan hubungannya sama murid, tapi kan nggak cuma hubungan sama murid. Perangkat pembelajaran. Nah kadang administrasinya itu juga berat, malah itu. Oh benar-benar. Jadi kalau cuma ngajar tuh sepele guys. Kalau ngajar itu mungkin hanya Cuma materi ngajar. itu kita udah tahu, tapi untuk nah ini Administrasinya ini mempersiapkan yang harus mempersiapkan sistematis, begini, sistematis bla 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 itu yang bikin kita itu malah crowded sekali men. buat saya Jawabannya itu ini mungkin tantangan. mewakilin Semua guru yang ada di Indonesia guys. Jadi ternyata kita tuh ribetnya nggak pas ngajar ya, tapi ribetnya itu perangkat pembelajaran. Terus belum kalau persiapan akreditasi. Ya. Kita harus ngumpulin Ya itu berbagai memang macam. perlu. Kita memang sebelum mengajar memang butuh persiapan. Hmm. Tapi apakah harus detail itu? sistemnya. Kadang kita ngajar pun juga
nggak sesuai dengan yang kita rencanakan. Oh. Kan kita nggak tahu kondisi kita ngajar bagaimana. Kita merencanakan, oh pertemuan pertama itu akan mengadakan ini dan ini. Tapi Ya, nggak apa-apa, karena itu kan rencana. Belum tentu. Iya itu kan rencana. Tapi rencana belum. iya malah buatnya itu lebih lama, butuh waktu yang lebih panjang juga. Pikir keras. Mikir memang guys. Ya tapi ya kita juga nggak boleh terlalu mengeluh ya. Memang kalau mau jadi guru ya harus siap dengan itu semua. Tanggung jawabnya itu mungkin Iya. salah satunya. Ya cuman kalau kita bicara jujur, saya ya itu berat. Berat. Tapi walaupun berat tetap saya lakukan. Walaupun saya harus sampai larut malam mengerjakannya ya tetap saya lakukan. Oke. Itu Semangat, maksudnya. Yuk semangat. baik sekarang. Kalau menurut baik gimana? Kalau saya tantangannya masih enjoy aja, soalnya baru pertama kali. Lo kemarin waktu jadi wali kelas itu, Tahun terus kalau ada pertama murid yang kali. dablek nggak mengerjakan tugas, Enggak, kan terus kamu anak-anak diprotes saya, sama guru-guru yang lain, gimana itu? Kamu tantangan nggak? kalau anak-anak saya pinter sih, terus Pinter 8A. pinter-pinter, terus baik-baik juga. Ya ada sih satu siswa ya, Ada beberapa siswa tapi yang tapi ya gimana caranya kita sebagai wali kelas memperjuangkan dia. benar-benar. Iya karena Terus- wali kelas itu amanah ya, Mm-mm. kepercayaan. Nah, anak sendiri kan. That's why. Terus tantangannya apa ya? Sejauh ini masih saya nikmati sih. Soalnya emang tahun pertama saya ngajar. Ini berarti udah setahun ya? Tahun? Iya, setahun. Kemarin tanggal 7 sih. Masa yang belum tatap muka lagi ya? Iya. Jadi kamu akan merasakan kalau udah tatap muka. Oke, baiklah. Mudah-mudahan ya Saya kita berdoa semua agar pandemi ini cepat Amin. nyah dari muka bumi Indonesia ini supaya nanti Semangat ya. murid-murid kita bisa apa ya, bisa sekolah tatap muka. Terus pertanyaan selanjutnya terus pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaannya adalah misalkan jika diberi kesempatan menjalani dua profesi selain jadi guru, kalian mau jadi apa? Sekarang kalau udah jadi guru nih, nah terus kalian diberi kesempatan profesi lain, kalian mau ingin apa gitu? Misalnya jadi punya bisnismen atau apa gitu, atau mungkin punya toko butik atau punya kafe dan lain sebagainya, atau mungkin punya sekolah. Nah, apa? Yang paling gampang ya jualan itu. Iya Iya kan? Oke. Iya jualan. Tapi kalau saya ya ingin memiliki jualan tapi punya tempat secara fisik kan belum ada. Maksudnya nggak ngontrak, punya sendiri di pinggir jalan. Kalau Strategi biasanya yang paling mudah kan kita online. Oh. Online kan. Oh, berarti ada offline store-nya ya. Kalau online kan kita acu aja malah ke orang-orang yang jauh. Ya dekat malah nggak tahu. Jadi kamu jelasinnya pengen jadi punya toko secara fisik gitu. Iya kepingin lah, nggak banget. Enggak banget. Ya, ya. Oke, sekarang baik, yuk. Kalau aku ini profesi maksudnya kita berjalan dengan dua profesi apa Enggak, misal milih salah satu. misal nggak jadi guru Oh, misal kamu nggak jadi apa? guru, nah, misal kamu nggak jadi itu, kamu pengen jadi apa? Sebenarnya waktu SMA tuh pengen banget masuk ke perawatan. Oh, Kira mau jadi jadi seorang istri. nurse ya. Iya, Jadi nurse ternyata Tapi- cita-citanya baik, tapi bodoh banget aku biar. ternyata kamu mengakuinya. Yes, aku puas. Ya pantas dia jadi guru itulah. IPS. Oh, masa nggak terlalu mikir ya? Enggak, Ya maksudnya enggak kan kalau tapi kalau perawat kan ke IPA ya dadanya ya. iya, aku kan Iya. maksudnya IPS. Tapi mungkin ini tuh satu ini tuh kayak aku mewujudkan cita-cita orang tua yang Jadi belum guru? kesampaian. Ya, itu dulu tuh bapak katanya ini apa udah daftar dulu kayaknya ini DPR dari PGRI Semarang kayak gitu, udah ikut tes, udah lolos jadi guru sejarah, tapi terhalang biaya. Maklum kan ya orang zaman dulu tuh ekstra perjuangannya. Iya, benar-benar. Terus prihatinnya lebih. iya, dari terus akhirnya ngalah
buat sekolah adik aja Oh. gitu. Terus nggak jadilah nggak jadi Ya, guru. paham. Terus nggak tahu ini takdir Allah malah saya yang jadi guru. Terus tapi waktu saya kelas 3 itu penjurusan kan kelas 11 ya. Kelas 3 tuh setiap ditanya cita-citanya mau jadi apa, Iya, Pak. saya tuh jawabnya pengen ngajar. Oh, ya Gitu. udah guys, berarti Nah, itu kesampaian. Ucapan itu kayak doa Oh, banget. benar-benar. Tapi bener sih orang tua saya juga pernah bilang, maksudnya apa ucapan tuh doa. Iya. Jadi kita kalau misal bertutur kata tuh benar harus hati-hati guys, entah itu karena tutur katanya Iya sih. kayak tutur katanya jelek atau bagus, hati-hati karena biasanya langsung diambil, apalagi pas turun berdek tuh, wah, ngeri guys. Makanya jangan suka menghina. Terus kalau saya sekarangnya, Nah, kalau saya apa tadi pertanyaannya? Pengen jadi apa kalau Kalau nggak saya dari dulu selain kalau nggak jadi bisa, Bukan. saya pengen jadi bukan. Kalau satu pengen jadi ini loh, kalau yang pintar bahasa Inggris tour guide itu loh, terus yang pintar bahasa Hah? Inggris, itu kayak itu tour mungkin guide kalau itu di loh, yang tempat pintar bahasa wisata. Inggris, gitu, terus kemana-mana, terus diajakin, nah itu kan bisa traveling toh, Iya. bisa traveling Betul. kemana-mana, terus gratis lagi, nah itu aku seneng banget. Oh, berarti hampir kesampaian. Iya itu soalnya Iya. aku dari dulu dari sejak SMP atau SMA Tapi itu kan aku dia bukan bukan jadi di- tour guide-nya. Iya. Dia jadi pengunjungnya. Ya, enggak, tapi aku pengen jadi itu. Kenapa? Biar gratis gitu loh. Kemana-mana nggak bayar kan aku kerja di situ. Itu nggak kemana, tapi di satu tempat itu tak malahan nih. Ayo, maksudnya juga terbang Tour guide. kemana-mana toh. Ayo Iya. apa saya nggak tahu tour guide itu apa itu, tapi yang terbang Kalau kemana-mana tour itu. guide itu misalnya di tempat wisata A, ya di situ terus, nggak pindah ke B terus ke yang lain enggak. Oh. Itu selain tour guide apa kalau bisa pindah-pindah kayak itu tapi dibayarin? Ya kamu itu kerja sama orang kaya, ya suka traveling kan ikut Bisa. Terus aku jadi apanya? ya terserah apa istilahnya apa ya. Jangan jadi babu ya. Jadi Malah babu. enak itu makan Ngomong-ngomong, gratis. wes. HP juga dikasih pasti ya. Oh. Terus masih dikasih Majikannya pergi kemana-mana juga ikut. Ikut. Kalau majikan Hapra, nganu apa namanya? Asisten, habu. Oh, bahasa kerennya itu ya. Oh, iya. Udah skip ya. Next question guys, next question. Ini pertanyaan yang sangat pengen sekali sih. Mau jawab boleh nggak? Harus jawab. Pertanyaannya, punya murid favorit nggak di SMP ini? Waduh. punya favorit itu dalam artian mungkin pintar atau apa, jadi dekat sama kalian, mungkin kalau ada lomba sering kalian ajuin atau apa kayak, atau mungkin yang kalian gematin nih sayangi gitu. Kalau Iya. baik mungkin belum terlalu deket ya sama anak ya, Belum tapi pernah tetap ada nggak murid gue secara nggak buat langsung saya sering Ya mungkin sering ada dianak ya. ya sama aja beberapa sih. orang yang deket, ada nggak tapi yang kemarin-kemarin? Enggak, tapi anak-anak tuh kayak baik aja, kayak setiap Oh. bikin story atau apa Oh, mesti kayak komen. berusaha membuka percakapan. Jadi kan Oh, komunikasi tetap jalan Iya gitu. benar-benar sweet banget ya. Terus kalau kamu punya nggak Apa? murid favorit gitu, entah yang pintar atau mungkin saking dableknya Iya. nakal terus sering di Apa ya? Yang nggak akan lupa mungkin ada. Oh nah ya. itulah mungkin Ya pasti ada lah. ada ya pasti. Ada lah. Ya nggak perlu disebutin di sini tapi ada lah ya. Ya pasti ada kalau seperti itu kan. Mau disebutin Ya enggak usah. nggak usah ya mungkin. Kan Ada, juga nggak pasti kenal ada. juga sih. Tiap tahun pasti juga ada ya. Ya nggak mesti lah. Oh, Ya mungkin kita kan ingat dia karena ya kagum. Ada kesan tersendirinya. Mungkin dia apa ya? Oke. Aduh, Jual. tinggal 2 pertanyaan. Capek ya guys. Panas. Ingat ya guys. Ngap guys. Oke, pertanyaan selanjutnya, next question. Apakah jadi guru itu cita-cita dari sejak sekolah, entah masih SMP atau SMA gitu. Jadi maksudnya tuh guru tuh cita-cita dari sejak dini atau mungkin baru kepikiran pas lulus SMA terus aku mau ngajar gitu. Kayak tadi Mbak itu tadi pas SMA ya? Mm-mm, Nah, kalau Mbak itu kan SMA-nya kelas berapa waktu kepikiran mau ngajar? kelas 3. Kelas 3. Nah kamu gimana? Kepikiran nggak waktu kelas 7 SMP atau kelas 1 SMA gitu? Enggak. Saya nggak ada pikiran ngajar. Sama sekali. Nggak ada. Buru-buru ngajar ya. Ngomong sama orang aja males gitu. Enggak. Saya tuh gini. Saya kan juga bersaudara. Ah, Jadi kakak saya itu udah jauh dari rumah. Oh. Jadi intinya Hmm. saya diminta kerja dekat di rumah. Oh gitu. Nah, jadi saya mikir
waktu kelas 3 SMA itu yang bisa kerja di sekitar rumah kayaknya guru deh yang paling Lo kan perawat juga bisa. Depan kamu kan RSK mesti wae. zaman saya dulu waktu SMA kalau perawat itu Kira. bayangan saya tuh itu mah cewek. Oh iya. Wah, kamu kok rasis banget sih? Ya, enggak. Maksudnya itu kan sekarang Kan cowok juga kebanyakan banyak ya cewek, yang daftar ya. di Kan perawat ya. kebanyakan cewek. Oh iya, ya benar sih. Dan mungkin kurang cocok ya muka saya kalau jadi kayaknya kurang cocok deh. Lah nopo? Maybe. Iya kan Kenapa? tampilannya kan clean, bersih-bersih kan. Ternyata seorang Kalau jadi tukang bersih-bersih Bapak mungkin Rudi. cocok. Gak boleh Ada- insecure. ada insecure kata Eden insecure loh. Ternyata Ya. Pak Rudi itu ada Ya, itu intinya sisi insecure. Kenapa saya jadi guru ya karena pertama ingin deket Oh, benar dua, ya udah kuliah jadi guru dan dijelasin. Ya kalau seandainya waktu saya kuliah saya lulus dan tidak diterima jadi guru, ya saya kerja lain nggak tahu kerja apa mungkin saya nggak di sini hari ini. Oke, the last action, question next question. Final. Baik. Yuk. Apa cita-cita? Kalau cita-cita dari balik lagi ya, kayak kebetulan, mungkin entah kebetulan atau takdir, tapi dulu waktu kecil kalau bilang mau cita-citanya jadi guru enggak, tapi kalau main sama anak-anak biasanya tuh sama teman-teman seumuran gitu ya, main-main di rumah tuh pasti aku ngajakin anak banyak datang ke rumah, terus kita main itu loh sekolah-sekolahan. Jadi aku yang jadi Oh, jadi kamu jadi gurunya. Terus Tahu, anak-anak paham, jadi paham. yang Paham lain banget. teman-teman aku jadi Dulu aku juga ini. sering tuh main kayak gitu, tapi aku jadi muridnya. Kalau aku nggak pernah gue. Nah terus apa waktu itu kakek saya yang di Surabaya tuh sempet batin cah iki kok ini kalau bahasa Jawa ya, cah iki kok senengane dolan ki ngundang bocah oke ngono lho, apa meh dadi guru tenan kayak gitu. Nah mungkin nggak tahu Oh, mungkin ya karena Tuhan ya, rencana ucapan rencana orang tua. Tuhan Iya, kita mungkin. nggak tahu ya. Kita nggak tahu. benar. Kita dalam merencanakan Iya. Tapi ya kan dengan Tuhan. baik. Oh, Tuhan. Tuhan berkenan. Ya kayak kita buat RPP lah. RPP lagi. Sekarang aku kalau aku ini kalau aku juga nggak kepikiran waktu SMP SMA, tapi mungkin aku sama kayak Mbak Ai. Jadi waktu aku kelas 2 kelas 3 SMA itu kebetulan aku tuh sama teman-teman sama guru tuh sering disuruh maju ke depan buat presentasi, atau kalau sudah dihukum. enggak buat presentasi, atau kalau misal gurunya lagi, kan ada tuh guru yang kadang sok malas-malasan gitu. Nah kadang gurunya mungkin lagi sibuk buat apa, nah kan ada salah satu teman kalian mungkin yang suruh maju, nah itu aku. Nah aku suruh maju ke depan, aku masih inget Bu Mahanani namanya, itu guru sejarah. Terus aku disuruh maju, terus teman-teman itu pada udah maju, terus aku disuruh sama Bu Mahanani untuk jelasin tentang sejarah gitu. Nah terus Bu Mahanani bilang sama teman-teman, kamu tuh cocoknya jadi guru. Salah satu doa dari teman-teman dan guru. Padahal SMA-nya apa? STM. Oh iya, saya dari SMK 1 Kota Magelang, SMK Cawang. Buat kalian nanti, suatu hari nanti yang lihat podcast ini, yang sekolah di SMK negeri Cawang, kita satu alma mater guys. Terus oke, apa the last question? Ayo pertanyaan terakhir. The last question, pertanyaan terakhir ya. Dijawab seserius mungkin, senatural. Harapan kalian berkaitan dengan pendidikan yang ada di Indonesia ke depannya itu seperti apa? Jadi kalian pengennya pendidikan yang di Indonesia itu seperti apa? Dan anak-anaknya lagi. Iya, pengennya pasti yang baik-baik ya. Anaknya apa gurunya nih? Semua. Buat pelajarnya lah, pokoknya intinya tanggung jawab ya. Karena anak usaha itu kadang pelajar zaman dulu sama sekarang tuh beda. Kalau Dulu pelajarnya tuh- beda. Iya. Nah dulu tuh sering ini loh pada belajar, mau ulangan, senjata buat belajar. Nah sekarang tuh anak-anak Sekarang santai ini- banget. Kebanyakan ya kalau menurut saya Main itu game. kebanyakan
bukan main game, main HP. Ayo main HP, entah Instagram, Entah itu Facebook, WA. WA, Itu memang Twitter, asik banget. Twitter. Ya. Dan saya pun juga nggak bisa TikTok. nih main HP. Sekarang tuh TikTok yang bikin Ya salah ini satunya TikTok itu. ya, tapi bikin kan rata-rata murid-murid kita pada TikTokan semua. Nah, itu katanya aplikasi di luar Google yang diunduh 3 miliar. Buset. Tadi lagi hits-hitsnya TikTok nih. Walaupun saya nggak pernah pakai kayak gitu. Serius kamu nggak pernah TikTokan? Pernah. Kok ini nggak pernah tuh bukan berarti belum pernah. Kalau nggak pernah itu pernah. Oh, Tapi iya. saya kalau belum pernah itu sama sekali belum. Oke, jujur di sini siapa yang belum pernah TikTokan? Yang bohong. Kan kita pernah itu kan bareng. Pernah. Loh, nggak apa-apa asal main TikToknya juga nggak yang pas pelajaran atau gimana? Harapan pendidikannya dari satu mau kayak apa sih ke depannya? Kalau dilihat sekarang ini ya agak susah kalau ngomongin masalah kualitas pendidikan ya, karena keadaannya juga kayak gini, semua serba terbatas. Ya pertama sih harapannya semoga pandemi ini cepat selesai aja. Terus Amin. kita bisa normal lagi dan kita nakal lagi kayak apa yang kita harapkan. Benar. Jadi kayak apa yang sudah berlangsung di sekolahan itu yang baik terus kita lakukan. Hidup baik. Hidup baik. Kayaknya mungkin setelah pandemi ini selesai itu jadi PR yang besar buat kita. Oh, benar. Tapi bukannya saya pro ke anak ya. Sebenarnya dengan adanya COVID ini kita juga tidak boleh menyalahkan anak 100% itu. Kenapa? Karena kesempatan anak untuk bermalas-malasan di rumah itu malah lebih banyak. Kenapa? Karena mereka kan tidak tatap muka langsung kepada Iya, guru-gurunya. tidak terawasi. Oh. Ya jelas tidak terawasi. Iya, jadi bukan salah mereka juga, toh. Ya kita harus bijak aja mengerti keadaan ini. Jadi kadang kita Ya tidak ada yang bisa disalahkan. tidak karena bisa memang ini disalahkan. bencana. Yang harus disalahkan adalah COVID. Dari mana itu COVID? Ya Gusti Allah jangan gitu. Oh. Itu Tuhan yang Ya, ngasih. Oh iya. Maafkan saya. Itu program dari Cina. Terus apa? Kan kita juga nggak ngasih materi secara langsung, karena ketika kita ngasih materi secara langsung aja murid belum tentu paham, apalagi Serba Iya, apalagi matematika. apalagi baca puisi, Ya kan kalau baca kan pentas anak bisa. drama, tanda titik koma, Bisa kan? ekspresi, Bisa. kinesik, Bisa. bahasa tubuh, ekspresi muka, mimik dan lain sebagainya. Itu ya. Kalau harapan saya pendidikannya di Indonesia ke depannya ya pokoknya semangat terus belajar, tidak pantang menyerah. Dan lagunya siapa itu yang badai pasti berlalu tuh? Badai Indonesia. pasti berlalu. Sama Raffi Ahmad. Bukan. Sinetron itu Pak. Badai pasti berlalu. Krisya. Nah, ya seperti yang Bapak Krisya bilang, almarhum Bapak Krisya bilang bahwa badai pasti berlalu dan COVID-nya juga pasti berlalu. Amin. Iya. Asal tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mungkin sampai di sini Q&A kita kali ini. Mudah-mudahan Q&A kita bermanfaat buat kalian semua. Kiranya tidak berfaedah, tidak usah didengarkan, buang jauh-jauh. Tapi kalau menurut kalian Q&A-nya ini berfaedah atau bermanfaat buat kalian, ya terangkan. Oke, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya. Kalau bisa di-share, tekan tombol lonceng merahnya. Bye-bye, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.